Sesungguhnya al-jannatu mustaqah ila arba' nafar. Surga itu juga merindukan orang-orang yang termasuk dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana siratahul mustaqim, siratan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Amma ba'd. Ikhwatul iman, Bapak sekalian, jamaah Masjid Shalihin yang dimuliakan oleh Allah. Sebelumnya kula nyuwun ngapunten, kula lenggah teng kursi menika panjenengan sedanten lenggah teng nyuwun ngapunten nggih. Kula kinten nek lenggah teng sami-sami lenggah teng napa ngandhap ngoten. Nyuwun ngapunten nggih. Baik, alhamdulillah Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, penguasa, pencipta, pemelihara alam semesta yang maha bijaksana, yang maha kuat, yang maha pemberi rezeki, yang maha segalanya. Karena dengan iradahnya, maunahnya, segala dayanya mampu meringankan langkah kita kaki ini untuk melangkahkan kaki menuju masjid untuk sekedar mendengarkan tausiah, taujihat, li ta'limil Quran. Karena sesungguhnya nikmat mencari ilmu adalah sebaik-baik karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan niatan ikhlas li ta'ala, insyaallah semoga seluruh usaha kita pada malam hari ini diganjari Allah, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang baik bagi kita semua, baik sebagai sosok seorang ayah, sosok seorang pemimpin, panglima perang. Semuanya ada pada diri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Kanjeng Nabi, sehingga kelak nanti di yaumil akhir mendapat syafaatnya dan meneguk 1-2 teguk dari telaga Al-Kautsar yang disiapkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma amin. Bapak sekalian, Alhamdulillah Allah telah menurunkan rasa tenang di hati orang-orang yang beriman. Bapak sekalian, anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah menika menurunkan rasa sakinah, rasa tenang itu hanya kepada orang-orang yang beriman. Dalam arti napa menika? Sakinah itu jauh dari kata al-khauf wal khuzn, jauh dari rasa takut dan sedih. Maka Bapak sekalian, ketika kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, datang rasa tenang, menika jauh dari rasa takut dan sedih. Apa itu? Takut ketika tidak tentu besok itu mau dapat rezekinya seberapa. Takut kehidupan besok itu bisa hidup atau enggak. Sedih ketika meninggal saudaranya. Sedih ketika mendapat kesempitan harta. Sedih ketika mendapat kesakitan. Maka bagi seorang yang beriman, Bapak sekalian, itu semua tidak ada rasanya. Karena apa? Sesungguhnya bagi seorang yang beriman itu, rasa tenang itu menjadikan dia itu bersyukur dan atau bersabar. Nah, ngoten nggih.
Ala kulli hal Kanjeng Nabi menika ngendikan ajaban li amril mukmin. Urusan orang yang beriman itu ajaib. Ketika hidup di dunia ini dia mendapatkan kesedihan, dia bersabar akan mendapatkan pahala. Ketika seorang hamba yang beriman itu mendapatkan rezeki yang banyak, mendapat karunia kekayaan, dia bersyukur mendapatkan pahala. Ala kulli hal apapun kejadian di dunia itu mendapatkan kebaikan. Maka Bapak sekalian, alhamdulillah anzalas sakinata di qulubil mu'minin, fi qulubil mu'minin. Orang yang beriman itu pasti tenang. Dia menghadapi kehidupan ini tidak was-was, tidak takut, tidak sedih. Maka dengan demikian ketika menghadapi kehidupan di dunia yang fana ini, kira-kira kalau Kanjeng Nabi ngendikan kan dari ba'da asar hingga sampai maghrib, itu dia pasti isi dengan isian-isian yang mendatangkan kebaikan. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kami ingin menyampaikan Bapak sekalian, sesungguhnya surga itu merindukan hambanya itu 4 golongan. Maka Bapak sekalian, sesungguhnya al-jannatu mustaqah ila arba' nafar. Surga itu juga merindukan orang-orang yang termasuk dalam 4 golongan. Napa mawon menika Bapak sekalian? Menika hadis Nabi ya, Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, golongan yang dirindukan oleh surga, mereka talil Quran. Napa menika? Orang-orang yang selalu tilawatil Quran, orang-orang yang selalu melafalkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, atau membaca Al-Quran, atau mempelajari Al-Quran, atau berusaha keras untuk membaca Al-Quran, walau ya tak ya, atau terbata-bata di dalam membaca Al-Quran. Ala kulli hal semua masuk di dalam talil Quran. Maka ketika kita masuk dalam golongan itu, fa insyaallah Allah surga itu merindukan golongan tersebut. Talil Quran, orang-orang yang selalu mengisi hari-harinya dengan membaca Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran, dengan melantunkan Al-Quran, dengan mendengarkan Al-Quran. Maka Bapak sekalian, kadang kita ini di mobil atau di rumah, kadang ada TV juga itu kita atau ada HP itu kita manfaatkan untuk mendengarkan tilawatil Quran. Itu betul nopo? Sami mawon mendengarkan atau membaca Al-Quran, fa insyaallah itu juga melunakkan hati. Satu golongan yang dirindukan oleh surga, talil Quran. Kemudian golongan yang kedua nopo Bapak sekalian? Golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah khifdil lisan. Napa menika Bapak sekalian? Orang-orang yang selalu menjaga lisan. Maka leres Bapak sekalian, itu Kanjeng Nabi mereka ngendikan al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Napa menika? Kanjeng Nabi mereka ngendikan ngeten, al-muslimu, sesungguhnya hakikat seorang muslim, ngeten. Mereka ngagem alif lam ma'rifat, bukan muslim, ngeten, tapi pakai alif lam. Al-muslimu, yakni sesungguhnya hakikat yang dimaksud dengan muslim sejati adalah ngeten, man saliman nas min lisanihi wa yadihi, adalah ketika orang-orang di sekelilingnya itu merasa aman dari lisan dan tangannya. Ketika tetangga sebelahnya atau penduduk sekitarnya itu merasa aman dengan lisan dan tangannya, nah itu muslim sejati. Maka Bapak sekalian, tidak mungkin
ketika bertetanggaan, ngoten nggih, itu kok kemudian menyakiti tetangganya. Ghibah, ana pemulih menika ya, lisan menika ya, atau mendolimi dengan tangannya. Maka ketika ada seorang muslim di tengah-tengah masyarakat, dia pasti menyebarkan kebaikan. Ya, absus salam, ya. Kemudian wasilul arham, kan ngoten nggih. Apa itu? Sebarkanlah kedamaian, sebarkanlah keselamatan, wasilul arham, dan sambungnya lah tali silaturahmi. Kemudian itu ciri khas atau karakteristik khusus dari seorang muslim sejati, mereka hifdzil lisan. Sebaliknya Bapak sekalian, Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Humazah menika yang sering kita hafal menika nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Sesungguhnya kecelakaanlah, sungguh celaka. Apa itu? Likulli humazah lumazah. Humazah lumazah itu mereka orang-orang yang suka mengumpat, berkata kasar, menebar fitnah, atau membicarakan aib orang lain di belakangnya, mereka humazah wal lumazah. Ya, mereka Bapak sekalian, sungguh betul apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Humazah menika. Maka surga itu merindukan orang-orang yang hifdzil lisan. Ya. Karena yang hadir di sini mereka kebanyakan bapak-bapak, biasanya mereka, kalau ibu-ibu kan itu sudah lazim ketika mereka banyak bicara kan. Kalau bapak-bapak itu biasanya apa? Kecenderungannya susah menahan marah. Kan ngoten nggih. Itu termasuk hifdzil lisan. Nah, maka kadang Bapak sekalian itu di ayat yang lain itu Allah berfirman wal kadhiminal ghaidha, kan ngoten nggih. Wal afina 'anil nas. Orang-orang itu yang diunggulkan oleh Allah itu salah satunya itu wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang bisa menahan amarah, ini khusus bagi cowok, bapak-bapak menika. Karena ya biasanya itu susah untuk menahan amarah. Kaidah Arab ini kan enten kaidah Arab ini kan ngeten Bapak sekalian. Al-ghadab itu awalu jununun wa akhiruhu nadamun. Orang marah itu awal-awalnya itu bagaikan orang gila. Tapi pada akhirnya nanti dia akan menyesal. Jadi orang marah itu awal-awal itu dia pasti seperti orang gila itu, piring berterbangan, ya, pipi ditampar, berkata-kata yang kasar, mukanya merah, matanya melotot, ya, kayak orang gila gitu. Tapi ketika selesai itu kemudian dia menyesal, duh piringnya kok pecah, gelas pecah, pipi yang cantik itu kok tertampar, kan ngoten. Ya nggih, kemudian menyesal, terlambat. Ya meskipun mereka nanti mereka bisa tobat lah pripun ngoten. Tapi ala kulli hal Bapak sekalian, wal kadhiminal ghaidha, itu menahan amarah itu termasuk hifdzil lisan. Maka kaidah orang Arab itu kalau dia marah itu duduk. Kalau duduk masih marah itu telentang. Nah, telentang marah-marah nggak susah ya. Atau ambil wudhu. Nggak sempat mungkin gitu. Sekalian, kembali lagi tadi, surga merindukan golongan yang kedua, yakni orang-orang yang bisa menjaga lisan. Man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Maka Bapak sekalian, seorang muslim itu pasti menebarkan manfaat di lingkungan sekitarnya. Di lingkungan sekitarnya, dia pasti menebar manfaat. Dan tetangganya itu pasti merasa tenang.
merasa tenang karena aibnya pasti dijaga, ketika dia salah pasti diingatkan dengan baik ya. Kalau ada rezeki ya dia pasti berbagi kan kata. Ala kulli hal itu muslim kalau di tengah-tengah masyarakat itu pasti bermanfaat bagi orang lain. Kemudian golongan yang ketiga napa menika Bapak sekalian? Wonten ibu-ibu nggih? Oh, berarti Bapak Ibu sekalian berarti nggih. Ngapunten. Ngapunten Ibu. Bapak sekalian, golongan yang ketiga adalah wa mut'aimil ji'an. Golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga ialah orang-orang yang selalu napa menika memberikan makan bagi orang-orang yang lapar. Jadi berbagi rezeki menika. Nah di Solo menika alhamdulillah semarak menika nggih. Entah itu Jumat berkah nggih atau subuh berjamaah, mereka kan sama-sama lingkungan masjid itu menyelenggarakan berbagi makanan. Itu baik dan bagus, dan itu termasuk dari mengamalkan sunnah mereka nih wa mut'aimil ji'an. Kita kan nggak tahu Bapak sekalian itu, kadang saudara-saudara kita di sekeliling kita itu, atau Masjid Sholihin ini kan di pusat kota, di tengah-tengah kota itu, kadang saudara-saudara kita yang ngapunten penarik beca itu dari daerah Wonogirinan jauh ngoten nggih. Sampai sini ya dia tidurnya di beca gitu. Musuhnya ojol kan ngoten nggih. Belum tentu satu hari itu dapat tarian ngoten nggih. Nah itu alhamdulillah itu ketika kita berbagi makan itu bermanfaat bagi orang lain. Tapi Mas, bukankah itu tugasnya negara? Mas pun mboten sah. Yang penting yang bisa kita lakukan nopo di tengah masyarakat itu seperti apa kan mboten mawon. Maka Bapak sekalian, golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'aimil ji'an. Orang-orang yang selalu menyisihkan sebagian rezekinya untuk orang lain bagi orang-orang yang kelaparan. Maka Bapak sekalian, di ayat yang lain mereka wonten mereka Al-Buruj ya. Napa mereka? Al-Balad ya. La uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Ayahsabu allam yaru ahad alam naj'al lahu ainan. Nah, napa niku? Lupa saya itu. Artinya ngeten men, ada satu golongan ketika seorang hamba itu dinilai lebih oleh Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Dia mampu dan mau berbagi ketika musim paceklik. Ketika dia berkekurangan juga. Kados pandemi kemarin itu, semua orang merasa butuh. Tapi dia menyisihkan sebagian rezekinya untuk saudaranya yang lain. Di waktu masa paceklik, di waktu kemarau panjang, di waktu pandemi. Nah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu amal soleh yang luar biasa. Ya menika napa menika golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga. Kemudian golongan yang terakhir napa menika? Wasain fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang puasa ketika di bulan suci Ramadan. Ya, mereka sudah lewat kemarin itu kan di bulan suci Ramadan kemarin, Bapak sekalian, Bapak sekalian kita ini melaksanakan insya Allah itu puasa Ramadan. Dan terkhusus kemarin itu di bulan Ramadan mereka, kenapa mereka lengkap mereka 4 hal itu masuk di dalam satu bulan itu. Ya terus darus, selalu membaca Al-Quran. Dengan puasa kita juga diperintahkan untuk hifdzil lisan, menjaga lisan, juga ketika berbuka itu juga mut'aimil ji'an kan selalu menebar makanan di sekitar masyarakat kita. Kemudian yang terakhir itu wasoem, dan kita itu puasa. Maka insyaallah itu Bapak sekalian 4 golongan orang-orang yang selalu yang dirindukan oleh surga. Maka Bapak sekalian,
menambahkan tadi Bapak sekalian itu, ketika surga itu merindukan 4 hal itu ya. Kenapa mereka itu khifdil lisan itu kadang kalau perempuan itu kan juga mereka godaannya luar biasa. Di ayat yang lain itu di surat Al-Hujurat yang biasa sering kita baca mereka nggih. Mereka itu jangan kamu menghina ayuhibbu ahakum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah kamu itu ayat sebelumnya itu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wala tajassasu. Napa mereka Bapak sekalian itu jangan kamu itu mencari-cari aib kesalahan orang lain. Jangan cari-cari aib kesalahan orang lain. Biasanya menikah di suami istri. Tapi pripun nggih ngoten. Pripun boleh. Karena ayatnya ngoten ya sekalian. Nah, terus kalau ada aib pripun ya pasangan suami istri lah yang menjaga aib itu di dalam keluarganya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kamu ghibah. Ghibah mereka membicarakan kejelekan orang lain di belakangnya, kan ngoten nggih. Kalau benar yang dibicarakan itu ghibah, kalau salah itu fitnah. Pun mboten enten apike berarti kan nggih. Nah, kemudian Bapak sekalian, lalu bagaimana sikap kita ketika ada aib ngoten nggih? Apakah itu kita ceritakan kepada pasangan suami istri? Ngaten pripun Bapak sekalian? Katanya keluarga itu kejujuran kan ngoten nggih. Maka Bapak sekalian, kadang ada satu dosa di mana Allah itu susah untuk mengampuninya. Ketika apa Bapak sekalian itu? Ketika kita ini bermaksiat di malam hari, tidak diketahui oleh banyak orang, tapi kemudian di siang hari kita membicarakan kemaksiatan kita itu di banyak orang dengan bangga. Aku semalam itu mendem 5 botol, keser-keser, bangga. Di siang hari diceritakan dengan bangga. Nah, itu tuh salah satu dosa yang susah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu Maha Pengampun Bapak sekalian. Napa mereka? Yaghfirud dzunuba jami'an. Allah mereka kan mengampuni semua dosa, semua yaghfirud dzunuba jami'an, semua dosa Bapak sekalian. Ini kecuali dosa syirik kan. Kalau syirik kan kita nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama Allah ya, di luar itu. Bagi seorang muslim dosa-dosa itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwa Allah itu Maha Pengampun. Ini catatannya satu niku mawon. Ketika kita bermaksiat atau mempunyai aib yang sudah berlalu, pripun Bapak sekalian? Ya jangan ceritakan. Salah satu, tapi tetap diingat-ingat di dalam hati untuk taubatan nasuh matur suwun. Wah, disukani susu piyambake. Wah, kula ngeten ngapunten nggih. Jenengan toya bening kula toya pethak. Matur suwun nggih, jazakallahu khairan. Mboten penak kula niki. Nggih, kembali lagi tadi Bapak Ibu sekalian itu. Jadi ketika kita maka pripun niku wau Bapak sekalian ketika bersuami itu perjalanan suami istri nggih pun ngoten mawon. Ada aib yang kita tutupi bersama, masih ada masa depan kan ngoten nggih. Masih ada hari-hari yang dilewati hingga ajal itu menjemput kita. Ya kita isi dengan taubatan nasuhan. Bapak Ibu sekalian, sudahlah, termasuk saya pribadi, ini pasti mempunyai banyak kesalahan, pasti banyak kekhilafan, pasti banyak
aib atau kemaksiatan. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kita ini kan hadir di umatnya Kanjeng Nabi, ya umat akhir zaman. Menika itu sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian. Coba jenengan tengok menika ayat terakhir Al-Baqarah. Ayat terakhir Al-Baqarah menika kita itu dikasih doa sama Allah. Doa yang itu luar biasa kalau kita hafal, Bapak sekalian. Napa menika? Ayat terakhir Al-Baqarah ini kan menjadi wiritan kita kan setiap pagi kita sore kan misalnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa ma kasabat. Nah itu doanya nih. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Coba. Kita itu diajari sama Allah itu doa. Jadi kita ini kan diciptakan oleh Allah itu menungso, udah hidup di dunia. Nih saya kasih doa kan ngaten. Luar biasa mereka. Apa itu doanya itu luar biasa nih. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Padahal itu belum kejadian. Ya Allah, duh Gusti, jangan hukum aku ketika aku ini lupa atau salah loh pripun. Ketika, jadi belum kejadian itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi sebelum kejadian khilaf itu diminta doa itu sama Allah itu. Oleh insya Allah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhta. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Gusti, jangan engkau bebani aku hidup di dunia ini dengan beban yang berat dong. Nah, nanti luar biasa nggih. Itu yang kedua itu. Gusti, jangan bebani aku hidup yang berat. Pripun. Maka Bapak Ibu sekalian itu hidup kita di akhir zaman menikah itu insya Allah itu tidak seberat cobaan ujian umat-umat terdahulu. Alhamdulillah kita ini hidup di Indonesia damai, aman, jauh dari perangan itu nih. Coba kalau kita bayangkan itu di kakek-kakek buyut kita itu di masa perang menikah kan susah Bu. Gitu Bapak Ibu sekalian itu mau beribadah aja susah, apalagi menjaga terutama menjaga iman. Alhamdulillah ini kita hidup di tengah-tengah kemerdekaan. Sebentar lagi kan kita ini merayakan kemerdekaan Indonesia. Sudah dikasih nikmat menikah, berarti kewajiban kita di dunia di masa usia kita mereka yang memperbanyak amal soleh pun ngoten mawon. Karena Bapak sekalian sebagaimana surat Al-Qari'ah ya Mas. Nah, itu kita itu ditimbang amal baik dan amal buruknya. Ya. Kembali lagi tadi doa tadi itu. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna ya Allah, berilah maaf kepada kami. Waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari golongan orang-orang yang kafir. Di sana ada kalimat wa'fu anna waghfir lana. Berilah maaf kepada kami ya Allah dan berilah ampunan kepada kami ya Allah. Ada dua menikah, maaf dan ampunan. Nah, menikah nggih. Nah, apa bedanya Bu, Bapak Ibu sekalian? Ada perbedaannya menikah. Ketika Allah memberikan maaf kepada hambanya, itu berarti Allah sudah ridho. Sudah ridho. Kalau Allah sudah ridho, urusan itu cukup di dunia saja, tidak sampai nanti di akhirat. Di dunia saja udah Allah ridho, udah selesai. Kesalahan apapun di dunia itu Allah sudah ridho. Itu terjadi pada siapa Bapak sekalian? Kepada para sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Para sahabat menikah, terutama sabiqunal awwalun. Coba kita bayangkan Bapak sekalian, sepeninggal
Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau iltaqa ila rafi'il a'la atau itu naik di tempat yang tinggi, Kanjeng Nabi mangkat atau wafat setelah sepeninggalnya beliau, itu apa yang kejadian di para sahabatnya, Bapak Ibu sekalian? Beberapa generasi itu perebutan kekuasaan, ada saling perang. Loh, para sahabat loh, perang itu mboten napa niku jotos-jotosan, ngaten mboten Bu. Ngaten perang ya pakai pedang, ya bunuhan. Nah, terus gimana dong itu? Kok bunuh-bunuhan? Padahal itu kan dosa besar. Nah, pripun? Tapi yang lakukan Bapak sekalian, Allah sudah menakdirkan radhiyallahu anhum. Allah itu sudah ridho kepada para sahabat. Sudah selesai urusan di dunia. Ketika ada sahabat yang dijamin masuk surga dan beliaunya masih hidup, itu kan luar biasa. Luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, itu dijamin oleh Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu masuk surga meskipun orangnya masih hidup. Artinya Allah sudah ridho, entah itu di akhir hidupnya dia mau ngapain ngoten nggih, itu sudah Allah ridho. Dan terbukti dari 4 sahabat itu 3 itu mati syahid kan nggih. Umar bin Khattab kan ditusuk dari belakang sama Abu Lu'lu'ah, napa niku orang Persia. Utsman bin Affan dikeroyok ketika maos Quran, tangannya itu apa namanya itu, jari-jarinya itu rampal duluan. Ali bin Abi Thalib juga ditusuk dari belakang ketika imam subuh. Itu syahid. Kita mau Bapak Ibu sekalian, cita-cita kita mati syahid mau Bapak Ibu sekalian? Mau nggih? Tapi niku mau nggih? Tidak langsung mati. Merasakan jari-jarinya sakit dulu. Nggih lah pripun? Ditusuk pakai racun lah pripun? Ya, emang langsung mati ngoten. Ya berat. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, itu Allah itu juga berfirman menas orang. Kamu masuk neraka, orangnya masih hidup. Dinas nggak mungkin kamu beriman ngoten ya. Sinten? Surat Al-Lahab ya. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Itu surat itu turun itu Abu Lahab masih hidup. Jadi ketika Abu Lahab kemudian kira-kira ya, kalau di akhir hayatnya itu dia beriman, berarti tidak munafik kan ngoten. Tapi ala kulli hal takdir Allah memang seperti itu. Meskipun masih hidup dinas sama Allah tuh, ra mungkin iman kamu kan kira-kira tabat yada Abi Lahab. Ya, Abu Lahab sampai akhir hayatnya ya masih meninggal dalam keadaan kafir. Ada satu lagi, sinten menika? Abu Jahal di surat Iqra. Ketika Abu Jahal itu nginjak kepalanya Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi itu sujud di sholat, waktu sujud itu. Kan bukan sekedar nginjak itu, tapi itu sudah dengan apa menikah dengan niatan merendahkan katanya. Ya dinas sama Allah itu dan neraka meskipun orangnya masih hidup. Ada satu lagi, sinten menikah? Ayo, sinten? Bapaknya pedangnya Allah, Saifullah itu sinten? Khalid bin Walid. Itu kan dulu kafir, kemudian masuk Islam kan, menjadi panglima perang yang luar biasa, komandan yang nggak pernah kalah di dalam peperangan, Khalid bin Walid. Cuman bapaknya itu dinas sama Allah masuk neraka. Sinten menika?
Walid bin Mughirah di surat Nun. Wala tuti'il mukadzibin. Itulah surat Nun Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun itulah. Sungguh akan aku berikan dia tanda di belalainya. Tanda di belalainya. Ayat berapa itu? Lupa. Wanjen Al-Qalam, nggih Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun di napa menika halaman atas. Sungguh akan aku berikan tanda di belalainya, di hidungnya maksudnya. Itu ayat turun, itu belum ada peperangan. Ketika terjadi peperangan, Walid bin Mughirah itu hidungnya itu kena pisau, kena apa? Pedang, sehingga sobek. Ya dinas sama Allah masuk neraka ya sudah, sampai akhir hayatnya juga dia meninggalnya dalam keadaan kekafiran. Cuman anaknya jadi panglima perang luar biasa. Sinten menika Abu Jahal qadarullah anaknya juga mujahid. Sinten menika Ikrimah, kan ngeten nggih. Abu Lahab itu juga anak-anaknya juga masuk Islam. Luar biasa. Sehingga ala kulli hal Bapak Ibu sekalian, iman menikah itu sudah merupakan napa menika nggih karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita ini dari benih ya yang entah apa ngoten. Tapi ala kulli hal kita ditakdir sama Allah itu hadir di masjid ini ngoten nggih dalam keadaan iman itu merupakan suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Terus nggih Bapak sekalian nggih, jangan dikira kehadiran kita di masjid ini tidak ada campur tangannya Allah. Kita hadir di masjid ini, dimudahkan langkah kaki ini, ngeten nggih, dalam keadaan sehat menika, luang waktunya untuk mendengarkan taklim menika semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian maka Bapak sekalian pripun Bapak sekalian? Sesungguhnya sudah tidak ada rasa takabur di dalam hati. Enggak ada, harusnya sudah tidak ada rasa sombong di dalam hati. Ana khairum minhu. Napa menika? Sinten itu perkataannya sinten menika? Iblis. Mentang-mentang kita hadir di majelis taklim menika ana khairum minhu. Aku ning masjid, kowe cek dodolan, kowe cek kelayapan kowe. Kadang kita seperti itu ya, naudzubillah min. Karena perkataan iblis itu termasuk perkataan yang sungguh membuat Allah murka. Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari kamu, aku lebih baik dari mereka. Maka Bapak sekalian, ketika merasakan kehadiran Allah SWT di dalam campur tangan hidup kita, itu sesungguhnya menjadikan kita ini selalu dalam kondisi bersyukur dan bersabar. Sebagaimana ngeten Bapak sekalian itu, ketika kita dapat dugi jaminan Bu, Pak. Dugi adzan nggih. Mungkin wonten tandane nggih. Bapak sekalian ada satu contoh Bapak sekalian. Nabi Sulaiman menika hamba Allah yang paling kaya di dunia hingga akhir zaman nggak ada yang menandingi. Nggih. Dari bayi dia sudah jadi anak raja, sudah bergelimbang harta. ABG dewasa dijadiin nabi, tidak segera jadi nabi, jadi raja, bukan hanya raja di dunia, bisa memerintahkan jin, bisa bicara dengan hewan, bisa memerintahkan angin, sepun ngoten mawon. Tadi super kaya. Lalu apa perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani am ashkur au akfur.
Nah, pripun? Oh, beliau melibatkan Allah di dalam harta yang dia dapatkan. Ini semua karunia dari Allah. Mengujiku, ujian, cobaan. Apakah aku ini bisa bersyukur ataukah aku ini kufur? Nah, kita ketika dapat harta sedikit saja sudah jumo. Ini kan paling dapat 10 miliar kata mawon kan sudah petantang ginten kan, tapi kan begitu juga sebaliknya Bapak sekalian. Ada contoh menarik. Sinten menika Korun menika dicatat di dalam Al-Qur'an itu untuk bisa kita napa menika eling-eling menika. Ditanya sama masyarakat, "Korun, kamu tuh dapat harta banyak, luar biasa. Dapat dari mana?" ngaten. Pertanyaan biasa. Apa jawaban Korun? Di dalam Al-Qur'an itu, "Innama utitu ala ilmin indi." Ya, pripun? Semua kekayaan ini aku peroleh karena kepintaranku, karena ilmu yang aku punya, karena kepintaranku dalam dodolan, karena strategi pemasaranku, karena aku kerja keras, karena aku tanpa melibatkan Allah. Ya ampun, Allah murka. Akhirnya pripun? Ya sudah, ditenggelamkan. Maka Bapak sekalian, itu semua kehidupan kita di dunia ini pasti kita itu hamba sahaya pun ngoten mawon. Sudah mawon pasrah bongkoan dumateng Allah Subhanahu wa taala mawon. Ngoten lho guys ya. Nggih. Satu lagi, salah satu ciri orang yang bertakwa menika qanaah bil qalil. Qanaah bil qalil. Kalau ditakdir sama Allah dapat rezeki yang sedikit di dunia ini, dia merasa cukup. Qanaah itu merasa cukup. Lawan kata qanaah menika napa? Tamak. Apakah orang miskin bisa tamak? Bisa. Ngonten le. Apakah orang kaya bisa tamak? Bisa banget. Orang miskin bisa tamak? Bisa. Apa itu tamak? Mengharap apa namanya itu? Mengharap banyak pemberian dari orang. Satu kurang, dua kurang, pengennya ngerayuk semua. Jadi kalau qanaah dia merasa cukup, dia cukup, meskipun sedikit. Bapak Ibu sekalian, rezeki kita ini kan sudah diatur sama Allah. Yang dilihat oleh Allah itu bagaimana kita mencari rezeki, bukan seberapa besar rezeki kita. Leres mboten? Menggih, ada yang kerja keras yang malam dapatnya nggih upah minimum kota UMK, ngoten ta nggih. Ada yang cuman duduk-duduk saja tapi dia punya usaha udah jalan gitu ya, dapatnya banyak lho pripun. Tapi itu ke semua Bapak sekalian, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menilai bagaimana kamu mendapatkan uang itu, bukan seberapa besar uang itu yang pertama. Yang kedua pripun? Bagaimana kamu mentasarrufkan harta itu. Demikian sampun adzan mereka kurang lebih mohon maaf kalau ada salah kata, astagfirullah. Insyaallah kita ketemu di kesempatan yang lain lagi Bapak sekalian, dan ngapunten. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.